Ibnu Arabi, salah seorang sufi yang terkenal, membagi alam menjadi 7. Alam khoyal, alam mitsal, alam malakut, alam jabarut, alam wahdah, alam ahadiyah, alam nafsaniyah robbaniyah. Menurut pendapat Ibnu Arabi, maka setiap 7 alam tersebut saling terkait di antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bermakna bahwa di dalam alam jabarut yang kemudian muncul atau manifest, dan kemudian di dalam alam tersebut terjadi karomat-karomat atau karomah-karomah yang kemudian muncul, hal tersebut tidak serta-merta kemudian tanpa nilai pengorbanan di atas dasar alam yang sebelumnya. Jadi pada alam jabarut yang muncul dari skenario karomat-karomat yang muncul dari seseorang, maka di alam khoyal ataupun alam mitsalnya harus juga manifest, yang kemudian pada ketentuan Ibnu Arabi, hal tersebut secara struktural tidaklah boleh terlepas daripada syariat yang hadir atau syariat yang muncul. Karena dengan demikian, jika kemudian keluar daripada syariat yang muncul, maka Ibnu Arabi tidak bertanggung jawab daripada kemunculan keniscayaan di alam jabarut tersebut. Pada masanya kemudian pemahaman Ibnu Arabi ini menjadi role model yang umum dari dunia sufi di seluruh dunia, bahwa pada alam jabarut yang kemudian muncul menjadi satu karomat yang ada, maka tidak terlepas dari kemudian pada alam mitsalnya, di mana kemudian seseorang berpuasa dengan terus-menerus, kemudian pada karomat yang dia miliki di alam jabarut, maka dia bisa sedemikian cerdasnya, atau kemudian di alam mitsal yang lain, ketika dia menunaikan sholat atau kemudian dia melakukan sodakoh atau ziarah ke Masjidil Haram dan seterusnya, maka dia punya alam jabarut dalam metafora-metafora karomat-karomat yang muncul dan terkait daripada alam mitsal yang sebelumnya dia lakukan. Tentu hal itu juga mempengaruhi daripada alam khoyal itu sendiri, di mana kemudian sendi-sendi daripada alam khoyal untuk memenuh pada alam mitsal yang terkait daripada puasa atau sholat ataupun ziarah yang kemudian memunculkan karomat-karomat di alam jabarut tersebut, tidaklah mungkin keluar daripada alam khoyal yang kosong atau alam khoyal yang kemudian bersikap negatif, atau di sana itu salbiatul khayal. Tentu hal itu bermakna daripada ijabiatul khayal, yang mana kemudian dari alam khayal yang muncul tidaklah mungkin alam mitsal yang mengakar pada ziarah ke Masjidil Haram terus dipenuhi dari propaganda-propaganda yang syaitoniyah, yang kemudian memaksakan pada dirinya di alam jabarut dalam bentuk karomat-karomat yang bermakna pada fungsionalnya pemerintahan atau fungsionalnya satu government. Pada hari ini tentu kita terjebak daripada fungsi memikirkan ketujuh alam Ibnu Arabi, yang mana kemudian tanpa kita memanifestasikan di alam mitsal dalam ziarah Masjidil Haram, tapi kita memaksa juga di alam jabarutnya tanpa alam khoyal yang sesungguhnya, atau dipenuhi dari alam khoyal yang salbiyah,
maka kita memaksakan ketentraman daripada arah negara yang kita miliki. Maka hiruk pikuk daripada manifestasi pemahaman dan pemikiran Ibnu Arabi ini tentu mendapatkan tantangan secara episode besar daripada tragedi pemikiran kita. Mungkin kita ingin liberal, tapi kita juga menjauhi peperangan, dan itu menjadi sepenuhnya tragedi yang terus kita tanamkan sejauh mana kemudian hal itu dari alam khayal yang kita miliki bermanifest daripada kesenangan yang kita coba lebih pergauli dibandingkan daripada kemudian alam mitsal menuntut yang lebih baik daripada itu, sejauh mana porsi syariat sebelumnya diberlakukan oleh Ibnu Arabi untuk memahami dunia sufisme itu sendiri.